Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok pertama tentang penipuan komputer. Di sini saya akan pertama menjelaskan tentang siapa pelaku dari penipuan komputer dan mengapa dia melakukan penipuan komputer, serta lebih dalam lagi kita menjelaskan tentang penipuan komputer. Nah, ketika para peneliti membandingkan karakteristik psikologis dan demografis pada kriminal kerah putih, kriminal kekerasan, dan juga kriminal publik, mereka menemukan sedikit perbedaan antara kriminal kerah putih dan kriminal publik, di mana mereka mengambil keputusan mengatakan bahwa banyak pelaku penipuan komputer tampak seperti Anda, saya, dan kita semua. Itu artinya beberapa dari kita mungkin adalah salah seorang pelaku penipuan komputer. Seperti apa sih pelaku penipuan komputer pada umumnya? Mereka adalah seorang yang memiliki pengalaman dan juga kemampuan dalam penggunaan komputer. Apa alasan mereka untuk melakukan penipuan komputer? Itu mungkin mereka ada rasa ingin tahu atau motivasi mereka untuk memiliki tantangan mengalahkan sistem. Dan yang kedua, mungkin beberapa dari mereka tidak puas, tidak bahagia dengan pekerjaan yang mereka miliki yang diberi oleh pemberi pekerja. Yang ketiga, mungkin orang-orang berpikir mereka tidak melakukan penipuan komputer, mereka hanya melakukan permainan dan melakukan hal yang jujur. Ada 3 kondisi di mana ketika penipuan itu terjadi, yang bisa disebut dengan segitiga penipuan. Kondisi pertama itu tekanan. Tekanan atau pressure ini merupakan dorongan atau motivasi pelaku untuk melakukan penipuan, yang artinya mereka memiliki tekanan yang sangat besar dan percaya bahwa dengan penipuan itu adalah satu-satunya jalan keluar dalam situasi yang sulit dan tidak adil bagi mereka. Tekanan itu terbagi menjadi 2, yaitu tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan. Di sini ada keuangan, emosional, dan gaya hidup. Yang kedua, tekanan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan. Di sini ada karakteristik manajemen, kondisi industri, dan keuangan. Kondisi yang kedua itu adalah kesempatan atau opportunity, di mana situasi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3. Yang pertama itu melakukan penipuan, itu kecurangan atas pelaporan keuangan dengan cara memperbesar aset atau pendapatan dan juga melakukannya dengan mengurangi utang atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Yang kedua yang dilakukannya itu adalah menyembunyikan penipuan untuk mencegah pretensinya pada aset mencuri. Si pelaku ini melakukan atau menyeimbangkan saldo dengan meningkatkan aset lain atau juga mengurangi ekuitas atau utang gitu. Yang ketiga itu mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Contohnya ini ada nih seorang karyawan perusahaan, mereka melakukan pencurian pada persediaan atau peralatan nih. Nah ada nih si pelaku ini lihat nih si karyawan ini kan, oke. Lalu dia mengonversikannya ke dalam bentuk kas untuk keuntungannya sendiri yang secara tidak langsung. Kondisi ketiga itu adalah rasionalisasi. Ini merupakan alasan pelaku untuk membenarkan hal ilegal tersebut dengan bentuk sikapnya, dengan kurangnya integritas personalnya, dan justifikasi. Contoh rasionalisasi yang paling sering mencakup, contohnya, saya hanya akan meminjam dan akan mengembalikan pinjaman saya. Apa itu penipuan komputer? Penipuan komputer adalah setiap penipuan dengan mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya meliputi pencurian aset yang ditutupi dengan catatan komputer. Yang kedua, pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, dan juga penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, dan juga data. Yang ketiga itu memperoleh informasi atau properti yang tidak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Ada beberapa alasan mengapa terjadi peningkatan pada penipuan komputer. Yang pertama itu ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa dengan menyalin perangkat lunak itu merupakan penipuan komputer. Yang kedua, persentase yang tinggi pada penipuan komputer tidak dilaporkan. Yang ketiga, banyak penipuan komputer tidak terdeteksi. Yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet yang memberikan informasi selangkah demi langkah untuk melakukan penipuan komputer. Yang keenam, penegak hukum tidak menjaga jaringan komputer. Yang ketujuh, menghitung kerugian sangat sulit untuk menghitung total kerugian ketika informasi dicuri, situs web dirusak, dan juga terjadi virus. Klasifikasi penipuan komputer. Penipuan komputer dapat dikategorikan dengan model pengolahan data. Yang pertama itu ada input penipuan. Ini adalah cara yang paling umum dan mudah dilakukan dalam penipuan komputer, yaitu dengan cara mengganti atau memasukkan input komputer. Contoh, salah seorang pria
membuka rekening dan memiliki setoran slip yang kosong, dan dia menukarkannya dengan setoran slip yang berada di lobi bank. Jadi selama 3 hari ini, setoran slip yang dipalsukan tersebut pindah ke rekeningnya. Kedua, penipuan prosesor. Ini adalah penggunaan sistem yang tidak sah dalam pencurian waktu dan juga layanan komputer. Contohnya, perusahaan asuransi yang menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi situasi yang abnormal dan menemukan adanya karyawan yang menjalankan situs judi ilegal. Yang ketiga itu ada penipuan instruksi komputer, di mana merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan secara tidak sah, dan juga mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang keempat itu ada penipuan data, di mana dengan cara menggunakan, menyalin, mencuri, dan membahayakan data perusahaan secara ilegal. Itu bisa terjadi karena keteledoran karyawan. Yang kelima itu ada output penipuan. Di sini tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, dan disalahgunakan. Nah, pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memalsukan output yang terlihat otentik seperti cek pembayaran. Pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran dengan menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak dan menghapus pembayar dan jumlahnya serta mencetak cek pembayaran aktif. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya lanjutkan kepada kelompok 3. Terima kasih.